posisi daripada Perumda Pasar ini adalah di samping off-taker, ya marketing. Pasar sudah punya kan Pak Dirut ya kita. Bali ini kan sudah punya, malah sampai DKI datang ke sini. Kolaborasi Pangan Badung Jakarta, perkuat pasokan beras dan stabilkan harga. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana dengan BUMD Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya. Kerjasama ini difokuskan pada penyediaan beras, pemanfaatan sarana produksi, serta pengembangan bisnis pangan di Kabupaten Badung. Kolaborasi yang berlangsung di kantor Unit Pengelolaan Pangan RMU MGS pada Kamis 5 Februari 2026 ini menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem pangan daerah sekaligus menjaga stabilitas harga. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa berharap ke depan Direktur Utama Perumda Pasar dapat berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan untuk menyampaikan kepada para petani terkait produk-produk apa saja yang paling dibutuhkan di pasaran. Bupati Adi Arnawa juga mengapresiasi langkah Perumda MGS dan PT Food Station Cipinang Jaya yang dinilai mampu mendorong efisiensi rantai pasok serta meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dan sekaligus terima kasih buat Pak Dirut Food Station DKI yang sudah berkenan bekerjasama dengan kami di sini. Karena bagaimanapun juga dengan pengalaman yang sudah dimiliki dan jam terbang. Dan yang paling penting adalah DKI ini adalah salah satu contoh. DKI ini sebenarnya mirip-mirip sama Singapura. Ini daerah, lahannya tidak punya, tapi pasar menguasai. Ini harus kita perlu belajar ini. Dia nggak punya lahan, tapi pasar menguasai. Kenapa bisa begitu? Nah ini. Tapi langkah awal dari Pak Dirut ini sudah bagus. Jadi langkah awal Pak Dirut sudah bagus. Dengan kerjasama dengan Food Station DKI ini, setidaknya market yang dimiliki oleh Food Station DKI ini ada standar-standar yang mungkin kita belum bisa membayangkan. Tapi hari dengan kerjasama ini saya kira akan tahu, oh standar seperti ini, oh standar seperti itu. Itu penting itu, menyangkut quality nanti, kualitasnya. Karena bagaimanapun juga apalagi dengan kondisi kita sebagai daerah turis, tapi di daerah internasional ini kan tidak cukup hanya secara kuantitatif, tapi lebih banyak kita akan mengedepankan kualitas daripada produk yang kita punya. Ini langkah bagus sekali. Saya dengar tadi 500 ton dan malah DKI per hari 2.500 ton. Nah, DKI kan pasarnya kan seluruh Indonesia kali mungkin ya. Tapi ini perlu dijadikan satu referensi buat Pak Dirut dengan jajarannya. Harus seperti inilah di perusahaan daerah itu. Perusahaan daerah itu kalau kita bicara pangan kan tidak hanya beras kan, banyak hal. Ada telur, ada ini, ada ikan. Jadi kalau bisa Pak bisa menguasai Bali lah dulu. Kebutuhan Bali ini apa? Potensi Bali ini kan masih luas sekali. Saya kira potensi Bali cukup banyak, pangan, termasuk hasil ternak ya kan tuh, banyak sekali. Coba dia dimainkan ini. Apa yang harus lakukan? Apalagi sudah punya DKI. Bukan tidak mungkin besok punya produknya Bali ini bisa dibawa ke Sumatera, kan gitu Pak ya? Bukan tidak mungkin akan bisa dipakai di DKI. Silang ini bagus ini kesempatan ini, maka tapi ini langkah awal. Saya apresiasi sekali sudah Pak berani melakukan seperti ini. Ini bagus terobosan. Tidak mesti harus Pak berputar dengan kita semua di sini. Ya sekali-kali Pak kerjasama dengan pakai udang, pakai peci kan bagus. Udah kolaborasi. Nggak mesti harus Pak kerjasama. Setiap saya menyaksikan kerjasama Pak dengan orang pakai udang semua. Berarti kan seputaran kita di sini aja. Coba kita harus mulai rubah. Ini pelajaran luar biasa hari ini. Luar biasa, maka saya menyampaikan terima kasih di awal sama Pak Dirut karena Pak Dirut sudah mau kerjasama. Tapi sebenarnya bagian dari ekspansi Pak Dirut juga ini. Maka saya bilang saya berikan penghargaan, artinya apresiasi buat Pak Dirut dengan Food Station yang sudah luar biasa.
ceritanya sekarang nih DKI udah mulai bergerak ke daerah. Tapi karena kita pemula, ya harus wajar lah kerjasama. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ditiru food station DKI ini dengan standar-standar yang dia miliki. Sehingga saya lihat sekarang ini Indomaret, Alfamart, kok sampai hari ini masih betah sama DKI. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Alfamart, toko berjaring itu tetap ada ketertarikan dengan food station. Jadi hari ini saya melihat BUMD kita kan ada tiga yang saya lihat yang ada. Ya, yang pertama adalah yang memberikan kontribusi besar kan BPD. Ini mohon maaf, ini juga harus saling ini. Saya selaku KPM di sini, BPD itu Pak, mohon maaf, BPD Bali itu ternyata berdasarkan hasil evaluasi performanya dia. Saya lihat dari laba Pak ya. Kalau dibandingkan dengan ROI dan ROI-nya, ternyata kelihatan BPD Bali termasuk nomor 1 di Indonesia. Saya dengan dia mempunyai aset 49 triliun, mohon maaf ya, dibandingkan dengan DKI, saya dengan DKI, yang 100 sekian triliun. Ternyata DKI hanya baru bisa berikan laba sekitar 600-an miliar. Tapi kami di Bali, Pak, di Bali, dia memberikan laba sekitar 1,1 T. Ini kan luar biasa ini kan. Karena begitu Pak, di tahun ini saya juga sempat ngobrol sama Ketua Komisi 3, langsung saya tancap gas Pak, penyertaan modal nambah. Di Indo saya pasang 300, rencana udah masuk di 2000 perubahan ini, saya akan pasang lagi 250. Jadi lagi 550 miliar saya nambah modal, penyertaan modal di BPD Bali. Sehingga total modal kita di BPD Bali untuk 2026 ini 1,8 T lebih. Udah selesai perda kan, dengan perda yang kita buat. Udah selesai. Perda itu saya sudah selesaikan dalam 1 tahun masa jabatan saya. Sudah selesai 1,8 triliun. Dan akhirnya estimasi saya, tahun depan saya akan dapat uang sekitar 460-an miliar lebih. Kalau lihat returnnya seperti ini, kalau lihat tumbuhnya laba seperti ini 9,51% ini, kemungkinan sekian. Jadi uang itu saya sudah pakai untuk bayar utang Pak. Saya pinjam uang 2,8 triliun untuk membangun infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur ini sudah terbangun, otomatis investasi kan semakin meningkat. Kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Potensi pendapatan dari BUMD akan semakin naik. Dan tunjangan kesejahteraan di PD Pasar akan semakin naik bila efektif. Itu seperti itu rumusnya. Nah, oleh karena itulah maka sekarang harus kita sama-sama. Jangan pikir bupati hanya bisa nuntut dividennya, tapi saya berpikir juga menyiapkan infrastruktur. Ditanya Pak Dirut, ekonomi tidak akan bisa tumbuh tanpa didukung infrastruktur yang memadai. Oleh karena itulah kami sedang berjalan menuju itu. Saya yakin ya, kalau ini sudah bergerak, tidak saja PAD naik, ekonomi tumbuh, otomatis Perumda pun tumbuh. Sejak itulah nanti Pak Direktur Utama Food Station DKI ini akan semakin getol terus nelpon Pak Dirut. Apa yang kita bisa buat kerjasama? Saya yakin itu digarap selaku posisi daripada Perumda Pasar ini adalah di samping off-taker ya marketing. Pasar sudah punya kan Pak Dirut ya kita. Bali ini kan sudah punya, malah sampai DKI datang ke sini. Pak, kalau kita bicara Bali, semua orang datang ke Bali. Mohon maaf ya, Indomaret datang ke Bali, ekonomi tumbuh, ya kan? Semua investasi ada di Bali, maling pun datang ke Bali gitu kan. Nah, gitu. Seperti itu kayaknya kalau kita lihat, karena begitu menariknya Bali. Oleh karena itulah maka potensi ini harus digarap dengan baik. Karena kebetulan Perumda Pasar dan Pangan ini mohon maaf karena kita belum punya holding, ya kita sedang akan menyiapkan holding Pak, sehingga nanti ini bagian daripada divisi nanti bisa Perumda Pasar Pangan. Ya mungkin ya apakah nanti akan saya dorong berbentuk PT, nanti kita lihat perkembangan biar lagi lebih dinamis tuh kayak DKI ini. Jadi udah mulai dipikirkan sekarang. Di samping memang benar tadi
Salah satu dalam rangka untuk menyiapkan ketersediaan, terutama terkait dengan pengendalian inflasi. Ini penting ini. Nah, kalau ini sudah bisa terjaga, terutama kan inflasi itu sering terjadi ketika ketidaktersediaan ini. Ketidaktersediaan ditambah permintaan cukup tinggi, kan itu banyak rumusnya, pasti akan terjadi inflasi. Tapi kalau ini bisa disiapkan, apalagi udah kerjasama sekarang, saya kira sudah sangat luar biasa. Dan yang paling penting, petani itu ada kepastian. Petani itu ada kepastian sekarang. Dan yang paling penting juga, di samping petani ada kepastian, otomatis, mohon maaf, alih fungsi lahan itu bisa kita minimalisir. Jadi kan orang berlomba-lomba ngolah lahan sekarang. Kalau DKI tidak punya lahan, hanya berapa? 400.000. 400 hektar. 400 hektar mungkin sekitar bukit aja itu kan itu. Ya. Satu kelurahan coba. Kita masih banyak, masih ada 3 kecamatan, Eban Semal, Petang, Mengui. Ini kan masih ada. Masih ada. Ini garap. Makanya di Pak Kadis Pertanian kita petakan apa yang perlu harus kita dorong, dan kita belajarlah dari Food Station DKI. Kemarin saya ketemu sama beberapa pekasnya teknologi Pak. Jadi begini Pak, ya kayak ya harus posisi Pak kayak investor itu. Oh sekarang kebutuhan pasar ternyata A, B, C, D. Ya baru datang ke petani. Pak tolong nama ini, telur ini. Sekarang yang lagi ngetren kan ada telur omega 3. Ya coba, ada beberapa kelompok ternak kumpulkan. Pak, coba mau nggak Pak beternak ayam ini, telur ini dengan omega 3? Apa? Ya Pak siapkan. Bila perlu di situ Pak bisa investasi. Kan bisa begitu Pak Dir ya, bisa investasi di sana. Dan di sana Pak koordinasi dengan Kadis Pertanian. Kadis Pertanian tinggal mengarahkan saran. Nah kalau ini Pak bisa lakukan, jadi Pak sudah punya produk sudah punya. Kalau pasar masih terbatas, ngomong aja Pak Dirut saya punya begini. Nanti Pak Dirut ngomong, oh Pak tolong standarnya seperti ini. Standar seperti ini. Jadi lagi akan ada nyambung. Tidak hanya beras saja, banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah inilah saya dorong Pak Dirut yang baru ini, dengan Dirum dengan jajaran, biar berubah. Biar benar-benar apa yang menjadi ekspektasi saya selaku KPM, sebagai Bupati Badung, ya benar-benar rakyat bisa melihat, oh ternyata Pak Bupati seperti ini mau. Tidak hanya sekedar saya, malam saya mohon maaf, saya nggak kenal sama Pak, saya nggak kenal sama Pak Dirut ini. Tetapi saya melihat tim pansel nyampaikan, ya udah. Nah tapi kelihatannya ini baru tahap awal, ya sudah, ya mungkin sudah kelihatan awal yang bagus lah. Baru udah dapat 500 ton. Jangan bandingkan DKI loh 2.500 ton. Nanti besok lagi nama lagi. Udah itu langsung Pak Kadis ngomongin juga, Pak kalau mau Pak cetak sawah, nanti kalau ada anak kuliah akan diberikan beasiswa sama Pak Bupati. Jadi kan memotivasi. Mohon maaf Pak Dirut, saya selaku Bupati sekarang ini kebetulan punya program Pak. Salah satu untuk mendorong, memotivasi untuk olah sawah atau nyetak sawah baru, dan untuk menjaga eksistensi petani, saya memberikan reward kepada petani kalau dia mau masih bertani dan nyetak sawah, yaitu kalau dia mau kuliah S1 SD, SMP, SMA sudahlah tuh kan, S1 nih Pak, di seluruh Indonesia yang ada kerjasama kita berikan beasiswa. Sebenarnya kalau orang melihat saya bermain di hulu ini tujuan untuk mendukung Pak dan Pak Kadis. Jadi kita nggak bisa maksa orang kamu jadi petani. Gimana saya terus jadi petani? Sedangkan kepastian saya punya pendapat tidak jelas. Satu. Yang kedua, dengan ketidakpastian pendapatan ini, otomatis tanggung jawab saya selaku orang tua terhadap tanggung jawab kepada anak tidak jelas. Jadi identik orang bilang jadi petani identik dengan rentan miskin. Itu harus segera dihilangkan. Oleh karena itulah pelan tapi pasti saya intervensi di sini. Jadi biar petani itu fokus menjadi petani,
nggak perlu mikirin tanggung jawab yang lain, pemerintah hadir memberikan beasiswa. Sehingga apa? Jadi besok itu ke depan tuh akan mungkin sekali yang menjadi leader itu adalah anak petani yang berangkat dari keluarga petani yang kebetul di backup oleh oleh pemerintah buat program untuk populis, sehingga Pak Adi besok dapat dukungan 2 periode. Bukan, ini yang kita dorong, ini yang saya lakukan, sehingga ada semacam satu spirit edukasi yang saya berikan kepada rakyat. Oh, ternyata begini. Di sisi lain, kami menyiapkan SDM. Jadi SDM itu ada bukan hanya di keluarga orang-orang mampu, tapi orang-orang yang tidak mampu katanya, termasuk petani pun masih memungkinkan dengan program seperti ini. Itu Pak Dirut yang kita lakukan. Yang kedua, Pak Dirut juga salah satunya persyaratannya, ngomong saya bicara itu, saya memberikan nyoman ketut. Pak Dirut udah dengar Pak Dirut gimana sekarang kondisi populasi internasional, bahwa ada beberapa negara yang memang ada kesulitan, kayak Jepang mulai sudah ketakutan, populasi sudah mulai turun kan, sampai ada orang mau minta biar mau jadi warga negara. Nah, saya juga berpikir Pak, di Bali ini kalau nggak saya nyiapkan SDM-nya, bayangkan orang Bali punya anak Wayan Made itu hanya 2 orang, tidak 4 nyoman ketut. Jadi dengan kondisi Bali sebagai daerah turisme, hidupnya dari pariwisata, yang mana pariwisata Bali ini adalah sangat-sangat didukung oleh budaya Bali yang bernapaskan agama Hindu. Orangnya sudah nggak ada, siapa yang akan melestarikan? Jadi saya berpikir hulu lagi, ya udah kita support. Yang mau nyetak anak nyoman dan ketut, kita berikan beasiswa. Mau kuliah, udah nggak bisa kuliah, kita bayarin. Sehingga, waduh, besok dia ngobrol sama istrinya, udah nggak apa-apa, yuk kita nggak usah KB, kita langsung nyetak lagi 3 dan 4, kenapa? Udah disiapkan bayar oleh Pak Bupati untuk beasiswa, kan enak. Nah seperti itulah, Pak Dirut sudah ada pengalaman. Saya bikin cara berpikir seperti itu harus dibangun di Pemda Pasar ini. Jadi walaupun Pak Pemda Pasar dan Pak, makanya ada pasar dan pangan. Pangan ini kan luas sekali, luas lah. Nah ini coba Pak siapkan apa yang harus dilakukan, sehingga besok lihat potensi-potensi yang yang bisa kita garap untuk di Badung. Sekali lagi saya lihat Bali, Badung ini sangat-sangat potensial. Sama seperti yang dibilang Pak Dirut tadi, kami ini kalau penduduk Badung ini sekitar 500, ya enggak mungkin sampai 600 ribu lah jumlahnya. Tapi kalau jujur totalnya jutaan itu. Jutaan. Itu salah satu kenapa? Karena wisatawan. Malahan jauh sekali timpang antara jumlah penduduk kami dengan wisatawan yang datang. Wisatawan yang datang ke Bali sekitar 6,3 juta ya. Itu kan jauh sekali timpang dengan apa yang jumlah penduduk yang kami miliki. Nah oleh karena itulah kita benar-benar serius, fokus, jangan main-main, dan jangan coba main-main. Jangan coba main-main. Coba main-main tangan saya tidak pernah ketakutan untuk menghentikan orang walaupun belum masa jabatan berakhir ketika kinerjanya buruk. Selaku KPM saya bertanggung jawab pada rakyat, sehingga saya tidak akan segan-segan, dan jangan sampai terjadi seperti kemarin. Saya memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Dan itu semua berlaku kepada siapapun di Badung ini. Oleh karena itulah maka saya bukan mengancam, tapi inilah salah satu yang saya ingin lakukan untuk coba merubah budaya kita, sehingga kita benar-benar siap. Karena terus terang kemarin, mohon maaf sekali, ya ada arahan dari Pak Presiden juga kemarin waktu di Rakornas, salah satunya ini juga sampai. Makanya saya lihat Pak Presiden mengambil tokoh-tokoh di luar pemerintahan, dan memang setelah kita lihat apa yang beliau sampaikan, ya salah satu kelemahan kita ini adalah kebocoran kita terlalu tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kalau kemarin saya lihat datanya dari apa yang dipaparkan, kita masih kalah sama Thailand, kita masih kalah sama Filipina, malahan kata Pak Presiden kita masih kalah sama India 3,7, kita 6,3. Kelihatan sekali kita tingkat kebocoran kita masih tinggi. Nah inilah tugas kita bersama untuk menata. Karena saya selaku KPM, saya selaku kepala daerah tentu tidak akan bisa jalan sendiri,
tanpa ada dukungan sinergitas dari semua komponen yang ada di Bandung, termasuk jajaran Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana ini. Direktur Utama Perumda MGS Kompiang Gede Pasekwetha menegaskan, kerjasama ini menjadi langkah awal membangun ketahanan pangan antara Badung dan Jakarta, bahkan berpotensi diperluas secara nasional. Terkait kerjasama MOU ini, ya ini baru kita mengawali dalam program kami tadi sudah banyak sampaikan klarifikasi keputusan kami bahwa kita sama-sama berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Bali, khususnya dulu. Mudah-mudahan nanti bisa luas. Tapi harapan sasaran utama yang ada di Bandung, terus di Bali, terutama bidang kebutuhan beras. Nah, mudah-mudahan dari situ banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Selain beras, mungkin ada minyak, mungkin ada ayam, mungkin ada gula, atau kebutuhan pangan yang lainnya. Karena mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau itu adalah BUMD yang cukup besar ada di Indonesia. Kami omsetnya sudah arah ke di atas triliunan, apalagi yang kondisi ada di Jakarta. Nah, itu sebagai istilahnya sebagai suhu kita yang sudah pengalaman di bidang pengelolaan BUMD pangan, dengan kondisi Jakarta yang tidak punya lahan tetapi menguasai standar market atau mungkin market seluruh Indonesia, sama untuk foto-foto jaring. Mungkin itu yang kami harapkan, sehingga banyak harus kami belajar. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kuasi KPM bahwa standar apa yang membuat mereka dicari oleh market-market jaring atau mungkin mereka memiliki. Nah, harapan kami banyak belajar dari sana, sehingga kami bisa melakukan standar itu, karena otomatis nanti market-market yang mungkin daerah timur dimiliki oleh BUMD Food Station kita kolaborasikan. Nah, itu kondisinya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Pak, dengan kerjasama ini Badung mengirim beras ke Jakarta, terus pihak Pak kerjasama. Oh, mohon izin, bukan Badung mengirim beras ke Jakarta. Jadi kebetulan Food Station punya market ada di Bali, kita mengisi marketnya itu. Jadi kontaknya sementara marketnya ada beliau bilang di Bali itu hampir sekitar 1 M per bulan. Itu kondisinya. Mudah-mudahan daripada beliau ngirim dari Jakarta ke Bali, kan kita istilahnya berbagi margin, sekaligus membina kita supaya standar apa yang mereka produksi itu ya sama lah dengan standar yang sehingga kita bisa menjadi partner mereka untuk pemenuhan kebutuhan yang ada marketnya di sana. Ambil tahun. Nah, kalau tahunnya mungkin itu beliau tadi bilang transaksi hampir 1 M tiap bulan. 1 miliar ton. Bukan 1 miliar ton, 1 miliar uangnya rupiah. Tapi ini kalau bekerja sama mungkin akan lebih besar lagi, karena beliau sudah punya brand. Kebutuhan market di Bali berapa ton, Pak, dan berapa ton yang bisa dihasilkan dari sini RMU ini? Kalau kami hitung secara kasar, mungkin kalau beroperasi full optimal 24 jam itu kemungkinan bisa sampai 600 ton per bulan kalau full. Nah, ini kan kondisi selama ini belum beroperasi full. Nah, tapi kami pasti bertahap, mungkin 2 shift dulu, 6 jam, 12 jam, 300 ton ke akhir, nanti berkembang lagi. Harapan kami bisa full optimal 24 jam. Itu kondisinya. Seperti arahan tadi Pak KPM, Pak Bupati, ya kita utamakan yang ada di Badung. Nah, mohon izin juga sebentar, kita juga ada rapat dengan tim penyusunan rekan kami. Mungkin ke depan juga kita harus rapat atau mungkin istilahnya rembuk warga dengan bekasi-bekasi atau Kalian Sumba terhadap pemenuhan kebutuhan yang akan kita operasionalkan atau mungkin yang untuk memenuhi kebutuhan dari Food Station ini. Mencukupi, Pak, hasil gabah di Bandung itu dilakukan dengan market? Sementara mencukupi, karena sementara kan kita mau coba 500 ton per bulan. Itu kebutuhannya 1000 ton gabah per bulan, yaitu kondisi memang surplus kalau jadi dibilang beratnya di Badung, khususnya untuk pemenuhan Badung. Tapi harapan kita kalau nanti pemenuhan untuk kebutuhan, mohon maaf, Oreca, hotel dan restoran, ya otomatis itu yang perlu kita makan. Untuk ini
harapan kami ke depan ya kita utamakan selain Badung mungkin daerah-daerah sekitarnya, bisa Tabanan, bisa Gianyar atau apa yang memang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita tidak bisa sendiri untuk menghadapi market yang ada di khususnya di Badung apalagi di Bali. Kita harus berkolaborasi ya. Harapan saya besar harapan saya sama-sama BUMD Pangan kita berkolaborasi untuk membangun dari dulu sampai hilirisasinya. Pak, cuaca buruk nggak menjadi tantangan Pak untuk Itu sudah pasti. Pasti kan hal itu yang pasti akan dikhawatirkan oleh para petani maupun kita. Nah untuk itu makanya dengan ada salah satu kerjasama ini, KAD kan bisa menjadi hulu, bisa menjadi hilir. Seandainya sini nggak ada stok beras, beliaunya bisa ngirim. tapi saat ini masih aman ya Pak. Astagfirullah, selama ini sih kami masih aman. Mudah-mudahan nanti ke depannya selalu cuacanya bagus lah mendukung gitu. Syarat untuk subak produksinya bisa diserap itu oleh Perumda apa ya? Apa juga? Harus MOU kah atau seperti apa? Ya, pasti kan kita membuat suatu kesepakatan. Itu udah pasti. Dan lebih lanjut mungkin ya pasti ujung-ujungnya kesepakatan harga, ya apakah sesuai dengan pasar atau minimal saat ini kan berlaku minimal HIT-nya 6.500 atau di atas itu. Itu harus kita rembuk dulu untuk kolaborasi dan polanya seperti apa. Nah, beliau jauh lebih pengalaman. Beliau nggak ada lahan di mohon maaf di Jakarta 200 kita 400 hektar ya. Ya, 400 hektar nggak ada lahan, tapi di luar punya 200.000 hektar, coba bayangkan. Kolaborasinya ke Lampung sampai ke Sulawesi gitu ya udah. Jawa Tengah, Lalu beliau Barat. itu yang harus kita belajar seperti apa gitu. Mohon penegasan Iya. berarti akan dibeli dalam bentuk gabah ya, gabah per kilo bukan kalau di Bali kan ada nyawa itu Pak. Nyawa kayak tengkulak itu kan ada. Berarti ini Ya. dalam bentuk gabah per kilo dibeli atau bagaimana oleh Perumda? Bisa kita membeli langsung atau kita kerjasama dengan RMU yang ada. Yang sudah kita partner sekarang kan ada 8 RMU partner. Lewat beliau kita beli atau gimana polanya kita atur karena beliau juga menjadi partner kita dalam pemenuhan kebutuhan OPD atau ASN itu. Sejauh ini sudah berapa subak yang sudah bekerja sama atau dia? Nah ini datanya, kan Pak? karena saya baru di sini, jadi harapan kami mungkin rencananya saya dalam langkah dekat ini saya kalau gini akan rembuk dengan subak. Karena memastikan terutama dari spek gabahnya, tadi kan dibilang ada kadarnya 28 atau apa yang kita sepakati seperti apa. Kalau untuk food station di Bali kebutuhannya berapa ton, Pak? Ya, saat ini kan kita ada penjualan senilai kurang lebih 1 sampai 2 M per bulan gitu ya. Itu bukan hanya beras tapi juga ada gula juga. Iya. Nah, kalau dari kebutuhan saya baca di BPS itu kan 550.000 ton per tahun ya beras di Bali Di Bali ya. gitu ya. Nah, itu masih minus. Saya baca di BPS itu data tahun 2024 ya. 2025 mungkin belum keluar. Nah, kita ngurusin minusnya aja itu sebulan sekitar 900 ton. Ya. Nah, selama ini kan disuplai dari daerah luar, dari Jawa Timur, kemudian NTB gitu ya. Nah, itu untuk menambal defisitnya. Gitu. Nah, harapannya dengan kerjasama di sini kita bisa meningkatkan volume penjualan. Ya, paling tidak ya 20-30 miliar per bulan gitu ya salesnya. Tetapi nanti tidak hanya berhenti kepada beras, karena beras ini saat ini dengan kebijakan pemerintah marginnya memang sangat tipis ya. Nah, kita ada produk minyak, gula, kemudian telur, susu juga ada. Nah, kebutuhan MBG kan juga harus dipenuhi. Nah, sekarang ini kan ada permintaan kenaikan dalam permintaan bahan pokok karena ada MBG. Saya nggak tahu di Bali itu data untuk berapa MBG yang harus dapur MBG yang harus didirikan untuk memenuhi kebutuhan dari penerima manfaat. Kalau di Jakarta 850 dapur, Jabodetabek 3.100 dapur. Nah, ini satu dapur aja kebutuhan beras itu kan per hari 100 kilo. Kalau 100 dapur kan sehari udah 100 Pak. Nah, ini yang harus kita ambil kesempatannya gitu. Untuk memastikan berasnya berkualitas, harganya sesuai dengan HIT gitu ya. Karena sekarang saya lihat sempat saya survei di Bali ini harganya kan di atas HIT gitu ya. Ya karena mungkin harga pembelian gabahnya udah naik, daya proses produksinya juga naik, sehingga harganya naik. Mungkin itu sih, jadi kita kolaborasi. Memilih Kabupaten Badung karena di daerah Bali ada lumbung padi Bali kan di mana disebut? Ya,
Pertama Badung ini kan marketnya memang besar. Horeca besar, kemudian hotel banyak di sini. Tidak menutup kemungkinan Badung ini juga mengirim ke daerah lain gitu kan di Provinsi Bali. Belum sampai keluar Bali, untuk memenuhi kebutuhan Bali aja masih kurang gitu. Produksi dari padi di Bali. Nah itu makanya kita melihat ya marketnya cukup bagus. Ya kita kan orang bisnis jadi ya malah melihat lah mana market yang bagus ya kita masuk. Kalau daerahnya sepi ya nggak mungkin kita masuk. Ya, kira seperti itu. Sinergi antar daerah ini diharapkan mampu menjaga pasokan pangan, menekan inflasi, serta memperkuat posisi Badung sebagai daerah dengan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Hendra Warna Berita melaporkan.